Selamat malam ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah wanita Ribka dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Bu Gembala yang memberikan kepercayaan pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Ketua yang memberikan juga kepercayaan untuk membawa renungan singkat bagi kita wanita-wanita Ribka yang diberkati Tuhan. Dan selamat kepada Ibu Ketua yang baru, Ibu Farida Sipautar, ya dipakai Tuhan terus untuk memimpin wanita dan bahkan lebih baik ke depannya. Puji Tuhan dan lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada kesempatan hari ini judulnya saya akan memberikan judul Jangan Salah Menempatkan Diri. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ayat ini bukan ayat yang mungkin ayat yang sudah tidak atau jarang kita dengar, tapi ini adalah ayat yang mungkin sering kita dengar, saudara. Dan walaupun sering kita dengar, terkadang mungkin kita tidak memahami, tidak mengerti bahwa makna dari ayat ini, saudara, bahwa kita pribadi yang berharga di mata Tuhan. Tentunya kalau kita sadar bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan, bahkan dikatakan nyawa kita sebagai ganti nyawa, itu adalah maksud penekanan begitu berharganya hidup kita di mata Tuhan. Nah, kalau memang kita berharga di mata Tuhan, tentunya bahwa dalam hidup ini tidak ada hal yang Tuhan yang Tuhan biarkan itu berlalu atau berjalan tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahwa semua Tuhan akan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari hal ini bahwa kita tahu hidup kita ini sangat mahal, sangat berharga. Oleh sebab itu, jangan sampai salah menempatkan diri kita, memposisikan diri kita. Kita ini anak Tuhan. Maka ya kebiasaannya kita anak Tuhan adalah ya beribadah di jam ibadah, berdoa, berkata-kata yang baik, ya berada di komunitas yang seharusnya, ya. Bukan malah di tempat gosip, bukan malah di tempat hiburan-hiburan malam, bukan malah tempat di keramaian di mall waktu ibadah, bukan. Tetapi ya sebagai anak Tuhan, ya kita tahu tempat kita dan posisi kita di mana kita seharusnya berada. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Mungkin di tempat lain kita tidak berharga, tapi di mata Tuhan, kata firman Tuhan, kita ini berharga. Karena karena kita berharga, maka kita harus meresponi. Ya, meresponi. Jangan jadikan diri kita jadi tidak berharga. Apa yang membuat kita jadi tidak berharga? Ya ketika kita berada di tempat yang salah. Gitu ya. Kalau kita di tempat yang benar, maka kita akan bernilai tinggi, maka kita akan berharga, maka kita akan tidak merasa tersingkirkan karena kita di tempat yang benar. Ada satu cerita seorang ayah dan anak yang memberi satu pelajaran kepada anaknya lewat ayahnya. Lalu ayah ini memiliki jam yang sudah berumur tua. Lalu disuruh anak ini untuk menjualnya ke 3 tempat. Pertama ke toko, kedai kopi, dan ke museum. Nah, di toko hanya dihargai orang dengan pemilik toko dengan $5. Lalu ke kedai kopi hanya orang yang bertemu di sana memberinya dengan $5 dengan alasan udah tua dan sebagainya. Tapi ketika dibawa di museum, dia jam yang sudah usang, yang sudah tua ini berharga beratus kali lipat dari yang di tempat yang pertama dan yang kedua. $1 juta. Nah, ayah ini memberikan satu nasihat dari apa yang dikerjakan anaknya. Dia katakan bahwa kalau kita salah tempat dan
kita akan kurang berharga. Dan jangan menjadi marah. Terkadang kita berada di tempat yang salah, lalu orang menghina kita, lalu orang mengejek kita. Jangan marah, karena itu bukan tempat kita. Mungkin kita sedang berada ngumpul dengan orang-orang bergosip, lalu kita digosipi, lalu kita diejek, lalu kita dan sebagainya, ini percuma ini dan sebagainya. Kita jangan marah. Itu bukan posisi kita, itu bukan tempat kita. Nilai kita nggak ada di sana. Tapi ketika kita ada di rumah Tuhan, ketika kita dalam komunitas, ketika kita menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita akan bernilai tinggi dan berharga. Nah, maka ketika kita berada di tempat yang benar, maka kita akan dihargai dengan cara yang benar. Gitu. Ya. Jadi, siapa yang bisa menghargai kita dengan cara yang benar? Ya Tuhan. Maka kita harus berada dalam komunitas Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Maka kita harus berada di jam-jam ibadah. Maka kita harus berada di jam-jam doa. Maka kita harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai bukti bahwa kita berharga, bukti yang lain di mata Tuhan dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 dan sampai 14. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh keajaibanku, dahsyat dan ajaib yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang membuat kita, yang membentuk mata, kepala, hidung, dan sebagainya. Ada hidung mancung, ada hidung pesek, ada mata bulat, ada mata sipit, ada bibir doer, ada bibir tipis, ada bibir sedang, dan macam-macam. Ya, ada badan yang ramping, ada yang tinggi, ada yang pendek, macam-macam. Rambut hitam, rambut coklat, yang putih, dan sebagainya. Semua macam-macam. Ya, Tuhan yang mengatur kita, Tuhan yang membuat kita. Ya, jadi ada yang berkulit hitam, ada yang kulit putih dan sebagainya. Dan aku bersyukur bahwa kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan jadi Tuhan menjadikan itu secara ajaib dan dahsyat. Itulah buktinya sebagai kita ini adalah orang yang berharga karena Tuhan menjadikan kita nggak asal-asalan, tapi Tuhan menjadikan kita dahsyat dan ajaib. Maka syukurilah. Ingatlah kita ini berharga. Jangan lagi selalu merasa sedih dan sebagainya, dihinain dan sebagainya. So, tempatmu salah. Tempatmu ada di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Maka di situlah engkau bernilai. Sama seperti jam yang Tuhan tadi. Dia tidak berharga di tempat yang lain. Dia tempatnya di mana yang sebenarnya? Dia ada di museum. Di situlah dia bernilai tinggi. Di situlah dia baru dilihat orang. Nah, hidup kita pun bernilai tinggi. Diakuin orang ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, menempatkan diri dalam setiap komunitas-komunitas ibadah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayat yang terakhir, Yesaya 49, ayat yang ke-15 sampai 17. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak merusak engkau meninggalkan engkau. Manusia boleh meninggalkan, tapi Tuhan tidak meninggalkan karena kita ini berharga. Kalau kita nggak berharga di mata Tuhan, mungkin kita udah terbuang. Mungkin apapun yang kita doakan tidak akan pernah dijawab Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan, beberapa ayat yang sudah menyatakan, Tuhan yang menjadikan kita ajaib dan luar biasa, dahsyat, karena kita berharga. Dan yang dikatakan berikutnya, orang bisa meninggalkan, ibu bisa meninggalkan, tapi Tuhan tidak bisa meninggalkan. Karena kita berharga. Ingatlah ibu-ibu yang diberkati, wanita Ribka diberkati Tuhan. Engkau, saudara, ibu-ibu dan saya, berharga di mata Tuhan. Tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Karena Tuhan yang berkata, saudara dan saya, kita semua berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, jangan salah menempatkan diri kita. Kita harusnya berada dalam hadirat Tuhan, berada dalam komunitas-komunitas. Jangan lagi malas beribadah,
jangan lagi malas berdoa, jangan lagi malas melakukan firman Tuhan, dan berkata-kata baik, dan berbuat baik. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Kita adalah orang-orang berharga di mata Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat malam hari ini karena kemurahan-Mu, kami boleh beribadah, memuji Tuhan, dan kami boleh mendengar firman-Mu. Lewat firman-Mu mengajarkan kami, bahwa sesungguhnya kami ini orang berharga. Dahsyat perbuatan Tuhan dalam hidup kami, yang menjadikan kami Tuhan dari sejak kandungan ibu kami Tuhan, orang tua kami. Terima kasih, bahkan manusia boleh meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan firman-Mu sampai masa putih rambut kami pun Tuhan tidak akan meninggalkan, bahkan menggendong kami. Mungkin anak kami, mungkin suami atau istri kami di masa putih rambut kami, mungkin udah kurang peduli dengan kami, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Engkau berfirman, Engkau akan menggendong kami sampai masa putih rambut kami, Tuhan. Itulah janji firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kami ini orang-orang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ingat Ibu-ibu Ribka, Engkau adalah wanita-wanita Ribka yang berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.